Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung. Udara kental kelembapan, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan. Tiba-tiba, suara retakan dahan membuat bulu kuduk Anda merinding. Itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang mematikan. Anda merasakan ancaman tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung bagi eksperimen alam, tantangan besar membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda mungil, terus mencari perlindungan. Anda merasakan urgensi dalam gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra untuk menghindari bahaya. Sebuah kebutuhan mendesak menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus menutupi tubuhnya, mirip bulu primitif. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini sekadar perlindungan dari dingin atau sengatan matahari, selimut termal vital. Anda melihat pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang awalnya tak terkait terbang, mulai mengukir jalan menuju potensi luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai rapat. Struktur ini memberikan efisiensi terbayang untuk menaklukkan udara. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu seperti Microraptor yang mengembangkan 4 sayap mencolok, mungkin meluncur dari pohon ke pohon. Makhluk-makhluk ini adalah bukti percobaan evolusi berani, namun penerbangan bertenaga tak pernah mereka capai. Mereka adalah cabang yang menarik, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada melebar untuk menopang otot terbang kuat. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat. Ekor bertulang yang panjang memendek, menyatu menjadi pigostyle, fondasi bagi kemudi. Bulu yang kokoh, memberikan keseimbangan dan kontrol presisi. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan keajaiban. Archaeopteryx lithographica. Anda melihat makhluk ini, transisi hidup menakjubkan, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun kini dilengkapi bulu-bulu terbang asimetris. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayapnya, melakukan lompatan belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot dada membesar, dan adaptasi bermanuver lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi siluet beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman menghancurkan. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Anda merasakan gelombang kejut membakar, langit menggelap total oleh abu, memblokir sinar matahari, suhu global anjlok, memicu kepunahan massal dinosaurus. Dalam kekacauan pasca-apokaliptik itu, Anda mengamati para penyintas. Mereka adalah burung-burung kecil, keturunan langsung teropoda berbulu paling gesit dan adaptif. Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung, udara kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura.
Pepohonan menjulang tinggi, kanopi menutupi sebagian besar langit, menciptakan sebuah labirin gelap di bawahnya. Tiba-tiba, getaran tanah yang samar menusuk kaki Anda, diikuti suara gemuruh berat yang mendekat. Itu adalah jejak teropoda raksasa, predator puncak yang mendominasi era ini, dengan langkah-langkah yang bisa mengguncang bumi dan rahang yang siap merobek. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup di dunia yang brutal ini. Disinilah, di bawah bayangan para raksasa, sebuah tantangan evolusioner besar sedang berlangsung, mendorong makhluk untuk menemukan cara baru demi kelangsungan hidup. Perhatian Anda tertarik pada sesosok makhluk yang jauh lebih kecil, sebuah teropoda bipedal yang bergerak gesit di antara semak-semak yang rimbun, terus-menerus mengamati sekelilingnya, mencari perlindungan. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi, apalagi bertahan, dari para raksasa di tanah? Mungkin ada keuntungan di tempat yang tidak terjangkau oleh predator besar, di dahan-dahan pohon yang tinggi, di mana buah-buahan atau serangga melimpah. Atau, mungkin kemampuan untuk bergerak lebih cepat, melompat lebih jauh, adalah kunci untuk menghindari nasib yang mengerikan. Anda merasakan desakan alam, sebuah dorongan untuk berinovasi, untuk mencari celah, untuk mengembangkan keunggulan sekecil apapun. Kemudian, Anda mengamati detail yang mulai mengubah segalanya. Tubuhnya tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang menyerupai bulu-bulu primitif. Ini adalah cikal bakal bulu yang kita kenal. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin berfungsi sebagai lapisan isolasi vital, melindungi makhluk kecil ini dari perubahan suhu yang drastis antara siang dan malam. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa menjadi lebih panjang dan berwarna cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan keindahan di tengah-tengah hutan purba yang berbahaya. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada awalnya tidak memiliki tujuan penerbangan, secara tak terduga mulai membuka jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang sangat panjang, Anda mengamati evolusi bulu-bulu ini. Dari filamen sederhana, mereka berkembang menjadi struktur yang semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait rapat. Anda melihat berbagai jalur eksperimen evolusi. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan memukau, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok seperti pada mikroraptor yang meluncur antar dahan. Mereka adalah makhluk yang mempesona, mampu melompat tinggi atau menuruni ketinggian dengan indah, tetapi penerbangan bertenaga yang berkelanjutan tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti keberanian evolusi, namun juga sebuah cabang yang menemui jalan buntu. Namun, di jalur evolusi yang lain, Anda menyaksikan perubahan yang lebih mendalam pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti struktur sarang lebah, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Kerangka tubuh menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paru yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat yang boros energi. Ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek dan menyatu, membentuk pigostyle, fondasi kokoh untuk bulu-bulu ekor yang berfungsi sebagai kemudi yang presisi di udara. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan keajaiban sejati, Archaeopteryx. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung. Udara panas dan lembab menempel di kulit, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Daun-daun pakis raksasa menjulang di atas kepala, menciptakan kanopi yang begitu lebat sehingga hanya serpihan cahaya matahari yang bisa menembus ke lantai hutan. Sebuah ketegangan yang tak terlihat merayap di udara. Tiba-tiba, Anda merasakan getaran di tanah, bukan gempa, melainkan langkah-langkah berat yang mendekat, suara dengus predator yang besar dan menakutkan. Itu adalah teropoda raksasa, penguasa rantai makanan, makhluk bipedal dengan rahang penuh gigi tajam. Anda merasakan ancaman yang nyata, dorongan naluriah untuk bersembunyi, bertahan hidup dari kekuatan dominan di daratan ini.
Disinilah, di bawah bayangan keganasan, evolusi bersiap meluncurkan salah satu eksperimen paling berani. Fokus Anda bergeser ke sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan lincah, terus-menerus bergerak di antara semak belukar, matanya awas mengamati setiap gerakan di sekitarnya. Anda merasakan keputusasaan dan urgensi dalam setiap lari dan lompatannya. Bagaimana makhluk sekecil ini bisa bertahan dari predator yang jauh lebih besar dan cepat? Pertahanan terbaik mungkin bukan di darat. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang menjulang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh para raksasa di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak bisa ditembus, sebuah dimensi baru untuk menghindari bahaya. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong makhluk ini untuk beradaptasi, mencari keuntungan sekecil apapun untuk lolos dari maut. Kemudian, Anda melihat detail yang mulai mendefinisikan garis keturunan baru, tubuhnya tidak dilapisi sisi kaku, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal dari bulu-bulu modern. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin merupakan lapisan isolasi yang krusial, menjaga suhu tubuh tetap stabil di lingkungan yang keras dan penuh fluktuasi. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa memanjang, membentuk jambul atau kipas berwarna cerah, digunakan sebagai alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan visual di tengah hutan yang seringkali kelabu. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya berfungsi untuk kehangatan atau display, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu geologis yang panjang, Anda mengamati evolusi bulu-bulu ini. Dari filamen sederhana, mereka berkembang menjadi struktur yang semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait erat. Struktur ini, yang memungkinkan pembentukan permukaan aerodinamis, membuka kemungkinan baru. Anda melihat berbagai jalur yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan memukau. Bahkan 4 sayap seperti pada mikroraptor yang meluncur anggun dari satu pohon ke pohon lain. Makhluk-makhluk ini adalah pilot luncur yang ulung, mampu menaklukkan jarak pendek di udara, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti nyata keberanian evolusi, namun juga sebuah cabang evolusi yang akhirnya menemui jalan buntu. Namun, di jalur evolusi yang lain, Anda menyaksikan perubahan morfologis yang lebih mendalam pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti struktur sarang lebah, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Kerangka tubuh menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada yang melebar dan membentuk kil, lunas, untuk menopang otot terbang yang sangat kuat. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah rimba yang panas dan pekat, udara lembab mencekik, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Dedaunan purba yang menjulang tinggi membentuk kanopi gelap, sesekali disisipi celah cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Anda merasakan ketegangan yang meresap di setiap serat tumbuhan, bau tanah basah bercampur aroma fermentasi buah-buahan. Tiba-tiba, suara gemerisik ranting di kejauhan membuat Anda menahan napas. Kemudian, getaran tanah yang kuat, diikuti oleh raungan dalam, mengumumkan kedatangan sang penguasa daratan, seekor teropoda raksasa, monster bipedal dengan gigi-gigi setajam belati, yang setiap langkahnya adalah ancaman maut. Anda merasakan ketakutan naluriah, desakan untuk bersembunyi dari bahaya yang mengintai. Di antara bayang-bayang pepohonan raksasa, Anda melihat sosok yang lebih kecil, seekor teropoda mungil, bergerak gesit, matanya waspada. Ia terus mencari makan, namun setiap gerakan berisiko menarik perhatian predator yang lebih besar. Bagaimana caranya bertahan? Mungkin ada kehidupan di atas sana, di dahan-dahan tinggi yang belum dijelajahi, di mana serangga dan buah-buahan berlimpah dan jauh dari jangkauan rahang-rahang ganas di bawah. Atau, kecepatan dan kemampuan untuk melompati rintangan bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati.
Ini bukan sekadar mencari makan, ini adalah perlombaan tanpa akhir untuk menemukan keunggulan baru, sebuah taruhan besar yang ditentukan oleh alam. Mata Anda menajam pada detail yang luar biasa. Tubuh makhluk kecil ini tidak ditutupi sisik kasar, melainkan filamen-filamen halus yang berbulu lembut. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, mereka berfungsi ganda, sebagai selimut termal yang efisien, melindungi dari dinginnya malam dan panasnya siang yang menyengat. Pada musim kawin, bulu-bulu di sekitar leher atau ekor bisa memanjang dan berwarna cerah, menjadi hiasan visual yang menarik perhatian pasangan, sebuah sinyal kebugaran di tengah hutan yang penuh bahaya. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi sederhana ini, yang mulanya hanya untuk insulasi dan display, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring jutaan tahun berlalu, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis. Evolusi itu mencoba banyak jalur. Anda melihat dinosaurus berbulu lain, seperti Microraptor, dengan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur, melompati dahan dengan anggun, tapi tetap terikat pada gravitasi, tak pernah benar-benar terbang dengan kekuatan otot. Mereka adalah bukti percobaan yang berani, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun akhirnya menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, sangat ringan, namun tetap kuat, seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas. Kerangka tubuh secara keseluruhan menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada yang melebar menjadi kil, fondasi kokoh untuk otot terbang yang akan datang. Rahang berat dengan gigi digantikan oleh paruh yang ringan dan efisien. Ekor bertulang yang panjang perlahan memendek dan menyatu menjadi pigostyle, memberikan dukungan untuk bulu-bulu ekor yang kini berfungsi sebagai kemudi yang presisi di udara. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna prasejarah yang tenang, Anda menyaksikan keajaiban yang tertulis dalam batu, Archaeopteryx lithographica. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berada di dalam kehijauan yang rimbun, udara tebal dan berbau lumut basah, sekitar 160 juta tahun yang lalu di zaman Jura. Kanopi hutan purba membentang seperti atap raksasa, sesekali cahaya matahari menembus, menciptakan kolom-kolom terang yang bergerak di lantai hutan. Sebuah bayangan gelap melintas, dan suara gemuruh yang berdebam menggetarkan tanah di bawah kaki Anda. Itu adalah teropoda, nenek moyang buas, seekor predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam. Anda merasakan tekanan yang tak henti-hentinya, kebutuhan untuk bertahan hidup di dunia di mana kekuatan dan ukuran seringkali menentukan segalanya. Di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Perhatian Anda tertuju pada sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak-semak, sebuah teropoda yang jauh lebih mungil, terus-menerus mencari celah, mencari perlindungan, atau mungkin, sebuah keunggulan baru. Anda merasakan kegelisahan dalam setiap gerakannya. Bagaimana cara menghindari rahang dan cakar yang mematikan di lantai hutan? Mungkin jawabannya bukan di darat sama sekali. Di atas sana, di antara dahan-dahan yang menjulang tinggi, mungkin ada pasokan makanan yang belum tersentuh, serangga, getah pohon, atau buah-buahan yang tak terjangkau oleh predator besar. Atau, kemampuan untuk bergerak di ketinggian bisa menjadi perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi ini, yang begitu brutal, mendorong alam untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak ditutupi sisik tradisional, melainkan serangkaian filamen halus yang lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin atau dingin di siang yang terik.
Anda juga mengamati bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka jalan menuju kemungkinan yang jauh lebih besar. Melalui jutaan tahun yang tak terhitung, Anda mengamati evolusi bulu-bulu ini. Dari filamen dasar, mereka berevolusi menjadi struktur yang semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait rapat. Evolusi adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang di keempat anggota tubuhnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Kerangka tubuh secara keseluruhan menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada yang melebar menjadi kil, fondasi kokoh untuk otot terbang yang akan datang. Rahang berat dengan gigi yang boros energi digantikan oleh paruh yang ringan dan serbaguna. Ekor bertulang yang panjang perlahan memendek dan menyatu menjadi pigostyle, memberikan dukungan untuk bulu-bulu ekor yang kini berfungsi sebagai kemudi yang presisi di udara. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah rimba yang panas dan pekat, udara lembab mencekik, sekitar 160 juta tahun yang lalu di zaman Jura. Dedaunan purba yang menjulang tinggi membentuk kanopi gelap, sesekali cahaya matahari menembus, menciptakan kolom-kolom terang yang menari di lantai hutan. Anda merasakan ketegangan yang meresap di setiap serat tumbuhan, bau tanah basah bercampur aroma fermentasi buah-buahan. Tiba-tiba, suara gemerisik ranting di kejauhan membuat Anda menahan napas. Kemudian, getaran tanah yang kuat, diikuti oleh raungan dalam, mengumumkan kedatangan sang penguasa daratan, seekor teropoda raksasa, monster bipedal dengan gigi-gigi setajam belati, yang setiap langkahnya adalah ancaman maut. Anda merasakan ketakutan naluriah, desakan untuk bersembunyi dari bahaya yang mengintai. Disinilah, di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Perhatian Anda tertuju pada sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak-semak, sebuah teropoda yang jauh lebih mungil, terus-menerus mencari celah, mencari perlindungan, atau mungkin, sebuah keunggulan baru. Anda merasakan kegelisahan dalam setiap gerakannya. Bagaimana cara menghindari rahang dan cakar yang mematikan di lantai hutan? Mungkin jawabannya bukan di darat sama sekali. Di atas sana, di antara dahan-dahan yang menjulang tinggi, mungkin ada pasokan makanan yang belum tersentuh, serangga, getah pohon, atau buah-buahan yang tak terjangkau oleh predator besar. Atau, kecepatan dan kemampuan untuk melompati rintangan bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi ini, yang begitu brutal, mendorong alam untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien. Mata Anda menajam pada detail yang luar biasa. Tubuh makhluk ini tidak ditutupi sisik tradisional, melainkan serangkaian filamen halus yang lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, mereka berfungsi ganda, sebagai selimut termal yang efisien, melindungi dari dinginnya malam dan panasnya siang yang menyengat. Pada musim kawin, bulu-bulu di sekitar leher atau ekor bisa memanjang dan berwarna cerah, menjadi hiasan visual yang menarik perhatian pasangan, sebuah sinyal kebugaran di tengah hutan yang penuh bahaya. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring jutaan tahun berlalu,
Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka berevolusi menjadi struktur yang semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis. Evolusi adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Kerangka tubuh secara keseluruhan menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada yang melebar menjadi keel, fondasi kokoh untuk otot terbang yang akan datang. Rahang berat dengan gigi yang boros energi digantikan oleh paruh yang ringan dan serbaguna. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hamparan hutan yang mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah dan dedaunan purba yang membusuk, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi daun-daun pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi. Predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertarik pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak bisa ditembus, sebuah dimensi baru untuk menghindari maut. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini, mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon,
menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Kerangka tubuh secara keseluruhan menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada yang melebar menjadi kil, fondasi kokoh untuk otot terbang yang akan datang. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hamparan hutan yang mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah dan dedaunan purba yang membusuk, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi daun-daun pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi. Predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Disinilah, di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa.
Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hamparan hutan yang mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah dan dedaunan purba yang membusuk, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi. Kanopi daun-daun pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi. Predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Disinilah, di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini, mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hamparan hutan yang mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah dan dedaunan purba yang membusuk, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi. Kanopi daun-daun pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh yang kian membesar,
mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi. Predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Disinilah, di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hamparan hutan yang mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah dan dedaunan purba yang membusuk, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi daun-daun pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi. Predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Disinilah, di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar,
matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hamparan hutan yang mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah dan dedaunan purba yang membusuk, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi daun-daun pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi. Predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Disinilah, di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini mendorong makhluk untuk berinovasi,
untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hamparan hutan yang mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah dan dedaunan purba yang membusuk, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi daun-daun pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi, predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Disinilah, di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini, mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan.
Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hamparan hutan yang mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah dan dedaunan purba yang membusuk, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi pakis dan konifer membentuk atap gelap, sesekali ditembus sorotan cahaya yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi. Predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Disinilah, di tengah dominasi raksasa-raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini, mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini berfungsi sebagai lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon,
menaklukkan jarak pendek, namun penerbangan bertenaga tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Kerangka tubuh secara keseluruhan menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada yang melebar menjadi kil, fondasi kokoh untuk otot terbang yang akan datang. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah purba, sekitar 160 juta tahun lalu, periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang, kanopi gelap di atas Anda. Getaran samar, lalu gemuruh membesar, mengumumkan kedatangan teropoda raksasa. Predator bipedal dominan, rahang penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam. Anda merasakan ketakutan, tekanan untuk bertahan hidup. Di tengah dominasi ini, alam menyiapkan jalan keluar. Perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda lebih kecil, ramping, gesit, bergerak cepat melintasi semak, matanya awas. Anda merasakan urgensi konstan menghindari bahaya, mencari makan. Bagaimana berkompetisi, peluang di dahan-dahan pohon tinggi, makanan melimpah, atau perlindungan. Anda menyaksikan tekanan seleksi mendorong inovasi, mengubah tubuh demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya, tubuhnya dilapisi filamen halus, lembut, mirip bulu. Ini bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu berfungsi sebagai isolasi vital, menjaga suhu tubuh. Saat musim kawin, bulu di leher atau ekor memanjang, menciptakan hiasan cerah untuk menarik pasangan. Anda menyaksikan inovasi material ini, mulanya tak berhubungan dengan penerbangan, perlahan membuka potensi lebih besar, mengubah takdir makhluk ini. Seiring jutaan tahun, bulu-bulu berevolusi. Dari filamen dasar, menjadi kompleks, desain mirip pena yang rapat, menciptakan permukaan aerodinamis. Evolusi adalah serangkaian percobaan. Anda melihat Microraptor, dinosaurus berbulu, 4 sayap, di kaki, meluncur anggun antar pohon, menaklukkan jarak pendek, namun penerbangan bertenaga tak tercapai. Ini bukti jalan evolusi bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan lain, perubahan radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang berongga, seringan arsitektur sarang lebah, namun kuat. Kerangka menjadi ringkas dan kaku. Tulang dada melebar jadi kil, fondasi kokoh otot terbang. Rahang berat dengan gigi digantikan paru ringan. Ekor bertulang panjang memendek menjadi pigostyle, mendukung bulu ekor sebagai kemudi. Lalu, sekitar 150 juta tahun lalu, di Laguna Prasejarah Tenang, Anda menyaksikan kemunculan Archaeopteryx lithographica. Makhluk dari dua dunia, gigi tajam, cakar di ujung sayap, ekor bertulang reptil, namun tubuhnya terlapisi bulu-bulu terbang asimetris canggih. Anda merasakan ketegangan saat ia melompat dari dahan, mengepakkan sayapnya. Penerbangan yang masih canggung, tetapi itu kepakan pertama yang menandai permulaan dinasti baru. Penerbangan menjadi semakin mahir, sayap tumbuh besar, otot dada berkembang, bermanuver lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi siluet dinosaurus bersayap. Kemudian, kehancuran dahsyat datang. Sekitar 66 juta tahun lalu, asteroid raksasa menghantam bumi. Anda merasakan gelombang kejut, langit menggelap oleh abu. Matahari menghilang, suhu anjlok, memicu kepunahan massal, termasuk semua dinosaurus besar. Dalam dunia dingin dan kacau itu, Anda mengamati penyintas, burung-burung kecil. Keturunan teropoda berbulu gesit, mereka menemukan perlindungan dan bertahan. Setelah bencana, Anda menyaksikan ledakan evolusi. Dengan niche ekologi kosong, burung-burung mengisi setiap relung, mengembangkan paru dan cakar unik, sayap disesuaikan untuk melayang, menyelam, atau terbang kilat. Mereka menciptakan keanekaragaman bentuk dan perilaku yang kita lihat hari ini. Hingga kini,
Anda masih bisa melihat warisan perjalanan evolusi yang luar biasa itu. Burung hantu yang senyap melayang di malam hari, elang yang mengintai dari langit, atau burung kolibri yang gesit menghisap nektar, mereka semua membawa jejak genetik dan adaptasi dari nenek moyang dinosaurus mereka. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah purba, sekitar 160 juta tahun lalu, periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang, kanopi gelap di atas Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi, predator bipedal dominan, rahang penuh gigi tajam, setiap langkahnya mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis. Disinilah, di tengah dominasi para raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga. Dalam bayangan para raksasa ini, perhatian Anda tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan. Anda merasakan urgensi dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang dikuasai predator besar? Mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban. Awalnya, bulu-bulu ini berfungsi sebagai lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan dingin di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi. Dari filamen dasar, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, sebuah keindahan evolusi yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, jalan evolusi yang paling menarik sekalipun bisa menemui jalan buntu. Namun, di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Kerangka tubuh secara keseluruhan menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada yang melebar menjadi kil, fondasi kokoh untuk otot terbang yang akan datang. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah purba yang pekat, sekitar 160 juta tahun lalu, di periode Jura.
Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi dedaunan pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah di bawah kaki Anda, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Anda menyaksikan seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi lebat, predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam yang mengerikan. Setiap langkahnya menghempaskan tanah, mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan brutal untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis antara hidup dan mati. Disinilah, di tengah dominasi para raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga, sebuah eksperimen agung. Dalam bayangan para raksasa yang menguasai lantai hutan ini, perhatian Anda kini tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit. Anda mengamati makhluk ini bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan di sekitarnya. Anda merasakan urgensi yang tak terucap dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang penuh predator besar? Pikiran Anda melayang, mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai dari bahaya yang mengintai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini, mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail kecil yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa yang keras, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban sejati. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin berfungsi lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan membantu mendinginkan diri di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi secara dramatis. Dari filamen dasar yang sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat dan efisien. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan, sebuah jalan berliku yang penuh kejutan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara dengan keindahan yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah purba yang pekat, sekitar 160 juta tahun lalu, di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi dedaunan pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah di bawah kaki Anda, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Anda menyaksikan seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi lebat, predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam yang mengerikan. Setiap langkahnya menghempaskan tanah, mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan brutal untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini,
sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis antara hidup dan mati. Disinilah, di tengah dominasi para raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga, sebuah eksperimen agung. Dalam bayangan para raksasa yang menguasai lantai hutan ini, perhatian Anda kini tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit. Anda mengamati makhluk ini bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan di sekitarnya. Anda merasakan urgensi yang tak terucap dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang penuh predator besar? Pikiran Anda melayang, mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai dari bahaya yang mengintai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail kecil yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa yang keras, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban sejati. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin berfungsi lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan membantu mendinginkan diri di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi secara dramatis. Dari filamen dasar yang sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat dan efisien. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan, sebuah jalan berliku yang penuh kejutan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara dengan keindahan yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung, udara lembab dan berat, beraroma tanah purba yang pekat, sekitar 160 juta tahun lalu, di periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, kanopi dedaunan pakis dan konifer membentuk atap gelap di atas kepala Anda, sesekali ditembus sorotan cahaya matahari yang menari di lantai hutan. Sebuah getaran samar menusuk tanah di bawah kaki Anda, kemudian suara gemuruh yang kian membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Anda menyaksikan seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi lebat, predator bipedal yang dominan, rahangnya penuh gigi tajam yang mengerikan. Setiap langkahnya menghempaskan tanah, mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan brutal untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini, sebuah dunia di mana mangsa dan pemangsa hidup berdampingan dalam batas tipis antara hidup dan mati. Disinilah, di tengah dominasi para raksasa ini, alam sedang menyiapkan sebuah jalan keluar yang tak terduga, sebuah eksperimen agung. Dalam bayangan para raksasa yang menguasai lantai hutan ini, perhatian Anda kini tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit. Anda mengamati makhluk ini bergerak cepat melintasi semak belukar, matanya awas mengamati setiap pergerakan di sekitarnya. Anda merasakan urgensi yang tak terucap dalam setiap langkahnya, sebuah perjuangan konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan.
Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi di lantai hutan yang penuh predator besar? Pikiran Anda melayang, mungkin ada peluang di tempat lain. Di atas sana, di dahan-dahan pohon yang tinggi, mungkin ada makanan yang melimpah, serangga, buah-buahan, atau kadal arboreal yang tidak terjangkau oleh rahang-rahang ganas di bawah. Atau, ketinggian bisa menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai dari bahaya yang mengintai. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi alam yang brutal ini mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh menjadi alat yang lebih efisien demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail kecil yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa yang keras, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban sejati. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin berfungsi lebih dari sekadar lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam yang dingin dan membantu mendinginkan diri di siang yang terik. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah dan mencolok, sebuah display yang sederhana namun efektif untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan bagaimana inovasi material ini, yang mulanya tidak ada hubungannya dengan penerbangan, perlahan-lahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi secara dramatis. Dari filamen dasar yang sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat dan efisien. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan, sebuah jalan berliku yang penuh kejutan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara dengan keindahan yang menakjubkan, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan mendengung, udara lembab, beraroma tanah purba, sekitar 160 juta tahun lalu, periode Jura. Pepohonan raksasa menjulang, kanopi gelap di atas Anda. Sebuah getaran samar menusuk tanah, kemudian suara gemuruh membesar, mengumumkan kedatangan makhluk purba. Anda menyaksikan seekor teropoda raksasa muncul dari balik vegetasi. Predator bipedal dominan, rahang penuh gigi tajam yang mengerikan. Setiap langkahnya menghempaskan tanah, mengancam nyawa. Anda merasakan ketakutan yang mendalam, tekanan brutal untuk bertahan hidup di tengah raksasa yang tak tertandingi ini. Di tengah dominasi ini, alam menyiapkan sebuah jalan keluar. Perhatian Anda kini tertuju pada sesosok teropoda yang jauh lebih kecil, tubuhnya ramping dan gesit, bergerak cepat melintasi semak. Anda merasakan urgensi konstan untuk menghindari bahaya dan mencari makan. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini berkompetisi? Peluang ada di dahan-dahan pohon tinggi, makanan baru yang melimpah, atau tempat perlindungan yang tak terjangkau. Anda menyaksikan tekanan seleksi alam yang brutal ini, mendorong makhluk untuk berinovasi, untuk mengubah tubuh demi kelangsungan hidup. Mata Anda terpaku pada detail kecil yang mengubah segalanya. Tubuh makhluk ini tidak dilapisi sisik reptil biasa yang keras, melainkan filamen-filamen halus yang bertekstur lembut, mirip bulu. Ini adalah bulu-bulu purba, cikal bakal keajaiban sejati. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin berfungsi sebagai lapisan isolasi vital, menjaga suhu tubuh tetap hangat di malam dan dingin di siang hari. Anda juga melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di bagian leher atau ekor bisa memanjang, menciptakan hiasan visual yang cerah untuk menarik perhatian pasangan. Anda menyaksikan inovasi material ini, yang mulanya tak berhubungan dengan penerbangan, perlahan membuka potensi yang lebih besar, mengubah takdir makhluk ini secara tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda mengamati bagaimana bulu-bulu ini berevolusi secara dramatis. Dari filamen dasar yang sederhana, mereka menjadi semakin kompleks,
membentuk desain mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengunci rapat, menciptakan permukaan aerodinamis yang padat dan efisien. Evolusi itu sendiri adalah serangkaian percobaan dan kegagalan. Anda melihat cabang-cabang lain dari dinosaurus berbulu, seperti Microraptor, yang mengembangkan bulu-bulu panjang bahkan di kaki belakangnya, membentuk semacam 4 sayap. Mereka meluncur anggun dari pohon ke pohon, menaklukkan jarak pendek di udara, namun penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Ini bukti bahwa terkadang, jalan evolusi bisa menemui jalan buntu. Tetapi di garis keturunan yang lain, perubahan yang lebih radikal terjadi pada struktur tubuh. Anda menyaksikan tulang-tulang mulai berongga, menjadi seringan mungkin seperti arsitektur sarang lebah yang cerdas, namun tetap mempertahankan kekuatan luar biasa. Kerangka tubuh secara keseluruhan menjadi lebih ringkas dan kaku, dengan tulang dada yang melebar dan menonjol keluar, membentuk kil yang kokoh, fondasi yang sempurna untuk otot terbang yang akan datang. Rahang berat dengan deretan gigi yang boros energi perlahan digantikan oleh paruh yang ringan dan serbaguna. Ekor bertulang yang panjang dan berat secara bertahap memendek dan menyatu menjadi pygostyle, memberikan dukungan kuat untuk bulu-bulu ekor yang kini berfungsi sebagai kemudi yang presisi di udara. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna prasejarah yang tenang, Anda menyaksikan momen pivotal, kemunculan Archaeopteryx lithographica.